Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dika Saputri. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan beberapa materi. Oke, yang pertama yaitu pengertian dari evaluasi belajar peserta didik. Dari evaluasi belajar peserta didik adalah proses kegiatan untuk mendapatkan informasi data mengenai hasil belajar mengajar yang dialami siswa dan mengolah atau menafsirkannya menjadi nilai berupa data kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan standar tertentu. Hasilnya diperlukan untuk membuat berbagai putusan dalam bidang pendidikan dan juga pengajaran. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana tujuan, fungsi, dan prinsip evaluasi belajar peserta didik. Oke, yang pertama yaitu bagaimana tujuan evaluasi belajar peserta didik. Jadi, selanjutnya yaitu tujuan dari evaluasi belajar peserta didik. Evaluasi telah memegang peranan penting dalam pendidikan dan memiliki tujuan-tujuan tertentu. Yang pertama yaitu memberikan informasi tentang kemajuan siswa dalam mencapai tujuan-tujuan belajar melalui berbagai kegiatan belajar. Yang kedua yaitu memberikan informasi yang dapat digunakan untuk membina kegiatan-kegiatan belajar siswa lebih lanjut, baik keseluruhan kelas maupun masing-masing individu. Yang ketiga yaitu memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa, menetapkan kesulitan-kesulitannya, dan menyarankan kegiatan-kegiatan remedial atau perbaikan. Yang keempat yaitu memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mendorong motivasi belajar siswa dengan cara mengenal kemajuannya sendiri dan merangsangnya untuk melakukan upaya perbaikan. Yang kelima yaitu memberikan informasi tentang semua aspek tingkah laku siswa sehingga guru dapat membantu perkembangannya menjadi warga masyarakat dan pribadi yang berkualitas. Yang keenam yaitu memberikan informasi yang tepat untuk membimbing siswa memilih sekolah atau jabatan yang sesuai dengan kecakapan, minat, dan bakatnya. Jadi selanjutnya yaitu fungsi evaluasi bagi peserta didik. Jadi, evaluasi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi evaluasi bagi peserta didik atau siswa. Yang kedua, fungsi evaluasi bagi guru. Yang ketiga yaitu fungsi evaluasi bagi sekolah. Yang pertama yaitu fungsi evaluasi bagi peserta didik. Fungsinya yaitu bagi siswa, evaluasi digunakan untuk mengukur pencapaiannya, keberhasilannya dalam mengikuti pelajaran yang telah diberikan oleh guru. Dalam hal ini ada dua kemungkinan. Yang pertama yaitu hasil bagi siswa yang memuaskan. Yang kedua yaitu hasil bagi siswa yang tidak memuaskan. Yang kedua yaitu fungsi evaluasi bagi guru. Yang pertama yaitu dapat mengetahui siswa manakah yang menguasai pelajaran dan siswa mana pula yang belum. Yang kedua yaitu dapat mengetahui apakah tujuan dan materi pelajaran yang telah disampaikan itu dikuasai oleh siswa atau belum. Yang ketiga yaitu dapat mengetahui
ketepatan metode yang digunakan dalam menyajikan bahan pelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu fungsi evaluasi bagi sekolah. Yang pertama yaitu untuk mengukur ketepatan kurikulum atau silabus. Yang kedua yaitu untuk mengukur tingkat kemajuan sekolah. Yang ketiga yaitu mengukur keberhasilan guru dalam mengajar. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan prestasi kerja. Jadi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dari evaluasi belajar peserta didik. Prinsip yang pertama yaitu kontinuitas, yang artinya evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Oleh sebab itu, Anda harus melakukan evaluasi secara kontinu. Hasil evaluasi yang diperoleh pada suatu waktu harus senantiasa dihubungkan dengan selanjutnya yaitu bagaimana syarat penyusunan alat evaluasi dan teknik evaluasi. Syarat penyusunan alat evaluasi yang baik. Alat ukur yang baik hendaklah memenuhi beberapa syarat, antara lain yang pertama yaitu valid, yang kedua yaitu reliabilitas, yang ketiga yaitu objektivitas, yang keempat yaitu praktikabilitas, yang kelima yaitu ekonomis, yang keenam yaitu taraf kesukaran, yang ketujuh yaitu daya pembeda. Jadi baiklah, saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan tentang materi evaluasi belajar peserta didik, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.